Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 10 Sistem Pengendalian Manajemen akan mempresentasikan mengenai studi kasus dari Birch Paper Company. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 10. Yang pertama, ada Liwan Al-Khalili Abdullah dengan NIM 2018-310890. Yang kedua, Muhammad Sudarmawan Amiruddin dengan NIM 2018-310893. Yang ketiga, Muhammad Noval Ubaidillah dengan NIM 2018-310906. Yang keempat, Kasiyanti Pandiangan dengan NIM 2018-310918. Yang kelima, Tika Suri Anugrah dengan NIM 2018-310932. Dan yang terakhir, Regina Octavia Eka Kristiani dengan NIM 2018-310937. Next. Ya. Selanjutnya dengan saya sendiri akan mempresentasikan ya, mengawali. Jadi Birch Paper Company ya, itu adalah perusahaan kertas yang berukuran sedang dengan sebagian perusahaannya ya itu terintegrasi dan perusahaan Birch Company ini memproduksi kertas, lalu ada kertas karton putih dan juga ada kertas kraft. Itu produk dari Birch Paper Company. Ya. Akan tapi ternyata Birch Paper Company ini memiliki produk lainnya, yaitu kertas karton, ya itu yang diolah lagi ya, menjadi kotak atau box ya. Kalau kita tahu kan box itu ada yang dari kardus gitu ya. Jadi Birch Paper Company itu juga memproduksi itu. Jadi total produksinya itu ada 4. Nah, kalau dari segi deskripsi ya secara utuh, Birch Paper Company ini adalah perusahaan yang berskala menengah, di mana Birch Paper Company ini memiliki 4 divisi produksi ya, dan juga 1 divisi pemasok bubur kayu. Ya. Jadi bubur kayu ini ternyata dibeli dari pemasok. Kan ada beberapa pabrik manufaktur ya, itu yang dia membangun pabrik kertas tapi dengan mengolah kayu ya, mengolah serat kayu itu dengan secara mandiri gitu kan ada ya. Ya jadi perusahaannya perusahaan mandiri dengan memiliki bahan-bahan produksi secara sendiri. Ya. Lalu diolah sendiri dan melakukan pemasaran sendiri. Ya, itu kan ada. Akan tapi Birch Paper Company ini memilih untuk memasok, membeli bubur kayu itu dari vendor sebagai bahan baku perusahaan dalam produksi kertas. Nah, perusahaan Birch Paper Company ini menggunakan kebijakan desentralisasi. Ya, jadi perusahaan ini perusahaan yang terdesentralisasi, sehingga setiap divisi itu ternyata dinilai ya, secara independen. Ya. Setiap divisi ini dinilai secara independen berdasarkan keuntungan ya, atau laba dan juga ke tingkat pengembalian investasi atau return of investment yang disingkat ROI. Ya. Nah, konsep ini ya, konsep yang diterapkan oleh perusahaan yaitu perusahaan desentralisasi ternyata telah sukses dilaksanakan atau diterapkan dan juga saat itu ya laba perusahaan itu berada pada posisi yang meningkat. Ya. Berarti kalau kita mempelajari bab yang lalu itu kan ada step-step gitu kan. Ada perusahaan itu yang masih berada pada pangsa merah atau sapi perah kan ada. Lalu ada yang sudah berada pada puncaknya gitu. Jadi di mana produknya itu mengalami pemasaran yang meningkat ya,
dan ketika itu tidak dipertahankan, maka perusahaan bisa mengalami penurunan. Gitu. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Muhammad Darmawan Amiruddin, NIM 2018-310893. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu mengenai latar belakang kasus dari analisis perusahaan Birch Paper. Perusahaan Birch Paper adalah perusahaan kertas berskala menengah di mana terdiri dari 4 divisi produksi dan divisi Timberland yang memenuhi kebutuhan bahan baku kertas perusahaan. Hasil produksinya berupa kertas putih, kertas kerajinan, dan papan kertas. Dan sebagian dari hasil papan kertasnya dijadikan bahan dasar kotak oleh divisi Thomson yang kemudian dicetak dan diwarnai bagian luarnya. Setiap divisi dinilai secara independen berdasarkan laba dan tingkat pengembalian investasinya dan memiliki kebijakan tanggung jawab dan kewenangan yang terdesentralisasi untuk semua keputusan kecuali yang berkaitan dengan perusahaan secara keseluruhan. Perusahaan percaya dalam beberapa tahun terakhir konsep desentralisasi telah sukses dilaksanakan dan laba perusahaan posisinya dalam persaingan meningkat. Divisi Norton dalam merancang kotak tampilan khusus bersama dengan divisi Thomson, di mana dibiayai oleh divisi Norton sendiri. Staf divisi Thomson menghabiskan beberapa bulan untuk menyempurnakannya. Bentuk dan warna kotak tidak lazim serta jauh dari standar. Ketika seluruh spesifikasi telah siap, maka divisi Northern menanyakan penawaran atas kotak tersebut dari divisi Thomson dan 2 perusahaan dari luar. Jadi setiap manajer divisi bebas untuk membeli dari pemasok manapun, dan penjualan internal diharapkan untuk tetap mengacu pada harga pasar yang berlaku. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Muhammad Novel Betila dengan NIM 2018-310906 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya tentang analisa harga penawaran. Nah, di sini ada 3 tawaran yang ditawarkan untuk perusahaan Northern, yaitu ada tawaran divisi Thomson, tawaran perusahaan West Paper, dan tawaran Air Paper Ltd. Nah, dari ketiga penawaran tersebut, yang pertama tawaran divisi Thomson ini memberikan tawaran yang memiliki biaya paling rendah. Yang kedua, tawaran perusahaan West Paper ini juga menawarkan harga yang paling rendah, sedangkan tawaran ketiga yaitu tawaran Air Paper Ltd ini tidak dijadikan pilihan karena memiliki biaya yang harga pada tingkat menengah saja. Nah, jadi untuk keputusan manajer dipresentasikan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Kasyanti Pandiangan dengan NIM 2018-310918. Di sini saya akan melanjutkan presentasi rekan saya, yaitu mengenai keputusan manajer divisi Northern. Yang menjadi pertimbangan atau dilema bagi William Kenton yang merupakan manajer divisi Northern adalah memilih antara tawaran Thomson yang memiliki biaya yang paling rendah atau West Paper yang menawarkan harga yang paling rendah. Sedangkan pada tawaran dari Air Paper Ltd tidak dijadikan sebagai pilihan. Hal itu dikarenakan memiliki biaya dan harga pada tingkat menengah saja. Di bawah ini akan digambarkan mengenai kelemahan dan kelebihan masing-masing jika divisi Northern menerima tawaran divisi Thomson ataupun perusahaan West Paper. Pada tawaran Thomson memiliki kelebihan yang pertama, memiliki biaya produksi per ribuan unit yang paling rendah yaitu mencapai $288, sehingga menguntungkan perusahaan secara keseluruhan. Dan yang kedua, yaitu divisi Thomson sebelumnya bekerja sama dengan Northern untuk mendesain dan mengembangkan kotak tampilan divisi tersebut. Oleh karena itu, Thomson sudah memahami desain kotak dan keinginan dari divisi Northern,
yang akan mempermudahkan hubungan kerjasama antara divisi tersebut. Dan yang ketiga yaitu dengan menerima tawaran dari Thomson juga akan mendorong terjadinya pembelian atau penjualan internal di perusahaan Birch Paper. Dan yang terakhir yaitu persediaan yang berlebihan dari divisi Southern dapat dikurangi karena Thomson akan menggunakan hasil produksi dari Southern untuk memproduksi kotak divisi Norton. Divisi Thomson juga bisa mengurangi kerugian atau efek dari kegagalan beroperasi pada kapasitas dengan menerima tawaran produksi dari Norton. Dan kelemahan pada tawaran Thomson yaitu yang pertama, memiliki harga yang tertinggi yaitu mencapai $480, di mana sekitar 10% lebih tinggi dari harga pasar yang ada. Dan yang kedua yaitu pada luar dari divisi Norton sangatlah kompetitif. Dengan biaya produksi yang tinggi dari harga pasar akan membuat produk kalah saing dan mengurangi laba dan ROI dari divisinya. Dan yang terakhir, dengan menerima tawaran dari Thomson pada harga mencapai $480 akan menyebabkan distorsi dalam kinerja antara divisi. Ketidakmampuan divisi Thomson beroperasi pada kapasitas sehingga manajer membebankan biaya yang besar ditambah dengan laba ke harga yang transfer ke divisi Norton. Dan berakibat divisi Norton yang berkurang laba dan ROI-nya, dan divisi Thomson yang menghasilkan laba. Dan pada tawaran West Paper memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Kelebihan pada tawaran West Paper yang pertama yaitu memiliki harga yang paling rendah yaitu mencapai $430 dibandingkan Thomson sebesar $480 sehingga produk divisi Norton dapat bersaing di pasar yang kompetitif. Dan yang kedua yaitu dengan menerima tawaran dari West Paper akan memaksimalkan laba dan ROI untuk divisi Norton. Dan yang ketiga yaitu terkadang persepsi dari divisi pembeli yaitu menganggap sumber luar akan memberikan pelayanan yang lebih baik. Dan beberapa kelemahan dari tawaran West Paper adalah yang pertama, merugikan perusahaan secara keseluruhan karena jika perusahaan produksi secara internal, maka biaya hanya mencapai $288 dan dibandingkan beli dari luar yaitu mencapai $430. Perusahaan akan mengalami kerugian yaitu mencapai $142 per ribuan unit. Dan yang kedua yaitu tidak menggalakkan terjadinya penjualan dan pembelian internal. Dengan menerima tawaran dari West atau sumber dari luar, maka divisi Southern tidak bisa mengurangi persediaannya yang berlebihan dengan menerima pesanan untuk mengisi kapasitas, dan divisi Thomson tidak akan dapat mengurangi kerugian akibat kegagalannya yang tidak bisa beroperasi di kapasitasnya. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan yaitu yang pertama, wujudnya persaingan internal yang tidak sehat antara divisi yang berusaha memaksimalkan ROI masing-masing. Divisi Norton mungkin saja menerima tawaran dari West Paper karena tidak ingin divisi Thomson yang mencetak laba. Dan hal ini akan merugikan perusahaan. Dan yang kedua yaitu, William Kenton sebaiknya tidak menerima tawaran dari perusahaan West Paper karena tidak menguntungkan perusahaan secara keseluruhan. Jika Birch Paper memproduksi secara internal, maka besar biayanya hanya mencapai $288 per ribuan unit kotak. Sedangkan kalau membeli dari West Paper dengan harga mencapai $430, maka perusahaan Birch Paper akan mengalami kerugian sebesar $142. Selain itu, dengan membeli dari divisi Thomson, maka akan mendorong pembelian dari internal perusahaan. Dan yang terakhir yaitu tidak menyarankan Kenton menerima tawaran Thomson begitu saja pada harga mencapai $480. Kenton harus merundingkan kembali harga transfer tersebut karena harga yang adil untuk transfer yaitu pada harga pasar, sedangkan tawaran Thomson yaitu harga di atas harga pasar. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sekian. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Dika Surya Anugrah dengan NIM 2018-310932. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan menjelaskan mengenai rekomendasi tindakan untuk Wakil Presiden. Di sini, Wakil Presiden Birch Paper dapat mengambil tindakan untuk menetapkan dan memperbaiki prosedur dan kebijakan harga transfer dengan setiap divisi atau memperbaiki kebijakan harga transfer walaupun volume transaksi tidak jelas lebih kecil dari 5% dari volume setiap divisi yang terlibat.
Dan bila diperlukan, maka pihak manajemen puncak dapat melakukan intervensi atas divisi dan menerima tawaran lainnya. Hal ini bertujuan untuk menjaga profitabilitas perusahaan secara keseluruhan dan menjaga kesamaan tujuan di antara divisi-divisinya, serta memastikan semua divisi tidak akan mendahulukan kepentingannya di atas kepentingan perusahaan, sehingga mengakibatkan tidak memaksimalnya pendapatan dan laba dari perusahaan bridge paper tersebut. Terima kasih. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Regina Octavia Eka Kristiani dengan NIM 2018-310937. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, dan di sini saya akan bahas mengenai evaluasi sistem harga transfer bridge paper company. Sistem harga transfer dari perusahaan bridge paper adalah disfungsional, atau sistem harga transfer yang tidak berfungsi secara sewajarnya. Hal ini dikarenakan karena terlalu fokus pada divisi secara individual untuk menghasilkan laba dan ROI atau return on investment yang tinggi. Meskipun akan mengorbankan profitabilitas perusahaan secara keseluruhan. Nah, dalam hal ini, perusahaan perlu mempertimbangkan lebih mendalam mengenai beberapa hal berikut. Yang pertama, harga transfer yang adil adalah pada harga pasar. Dikarenakan pada harga pasar tersebut akan dikurangi biaya yang tidak akan terjadi untuk penjualan internal atau penjualan antar divisi dalam perusahaan, yaitu biaya angkut. Hal ini berbeda jauh dengan tawaran divisi Thomson, di mana menawarkan 10% di atas harga pasar. Dan wajar saja jika divisi Northern menjadi ragu untuk menerima tawaran tersebut. Dan di sini dapat dilihat bahwa sistem harga transfer telah gagal dan tidak berfungsi sebagaimana mestinya, atau berjalan secara disfungsional. Yang kedua, manajer dari divisi Thomson membebankan 20% biaya overhead yang bersifat tetap dan sekaligus laba ke harga transfer untuk divisi Northern, padahal untuk beberapa bulan terakhir, divisi ini gagal beroperasi secara maksimal. Dan seharusnya, divisi Thomson ini harus bersyukur dan menerima tawaran di bawah harga $480 karena dengan adanya tawaran dapat mengisi kapasitas dan menutupi biaya overhead-nya. Tapi, divisi ini malah mematok harga yang tinggi untuk tawaran tersebut. Hal ini disebabkan manajer divisi Thomson yang ingin mengejar laba untuk divisinya. Nah, tetapi meskipun harga transfer dari divisi Southern yang tetap mengacu pada harga pasar, meskipun ia beroperasi di bawah kapasitas dan memiliki persediaan lebih, sudahlah benar. Persediaan ini diasumsikan bukan persediaan hasil produksi, tapi bahan baku. Karena divisi ini beroperasi di bawah kapasitas sehingga banyak pasokan yang berlebihan. Dan dalam hal ini, tidak seperti divisi Thomson yang membebankan 20% biaya overhead dan laba ke harga transfer, sehingga lebih mahal dan harga dari harga pasar. Nah, bagi perusahaan bridge paper, perubahan yang bisa dilakukan dalam sistem harganya antara lain sebagai berikut. Yang pertama, untuk wakil presiden, sebaiknya tidak memaksakan divisi Northern untuk menerima tawaran pada harga $480, melainkan menyarankan untuk merevisi harga transfernya, karena akan merugikan divisi itu sendiri, dan membuat produknya tidak bisa bersaing di pasar yang disebabkan biaya produksi yang tinggi. Tetapi, memerintahkan divisi Thomson untuk merevisi harga transfernya. Yang kedua, harga transfer yang adil adalah pada harga pasar, seperti yang kita bahas pada sebelumnya. Dan divisi Northern memiliki informasi harga dari produk yang sama dari sumber luar. Yang ketiga, harga transfer harus ditetapkan dengan persetujuan semua divisi perusahaan. Yang keempat, alternatif lain penetapan harga transfer
seperti melalui mekanisme formal di mana perwakilan dari divisi-divisi bertemu secara periodik untuk memutuskan harga transfer, atau secara cost-based transfer price, two-step pricing, dan profit sharing system. Yang keempat, alternatif lain untuk penetapan harga transfer selain harga pasar, yaitu harus menggunakan komponen biaya standar dalam perhitungan harga transfer, bukan biaya sebenarnya. Dengan menggunakan biaya sebenarnya, maka dapat menyebabkan ketidakefisienan atau divisi dipindahkan ke divisi lainnya. Dalam hal ini akan menyebabkan distorsi dalam penilaian kinerja. Seperti dalam kasus ketidakefisienan divisi Thomson, juga ikut diperhitungkan dalam harga transfer untuk divisi Northern. Yang kelima, sistem penilaian kinerja divisi tidak hanya terpusat pada laba dan ROI atau return on investment, tetapi juga menggunakan ukuran kinerja lainnya, agar bisa mendukung berjalannya kebijakan harga transfer. Dan yang terakhir, jika terdapat kelebihan kapasitas, maka harga transfer yang ditetapkan sebaiknya hanya untuk menutupi biaya variabel produksi dan laba yang diinginkan. Dan hal ini disebabkan biaya tetap produksi sudah tercukupi. Dengan harga transfer yang lebih murah untuk penjualan internal atau penjualan antar divisi dalam perusahaan, akan bisa membuat perusahaan bersaing di pasar karena biaya produksinya yang rendah. Sekian presentasi dari kelompok 10, kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih untuk rekan-rekan sekalian yang sudah memperhatikan dari awal hingga akhir presentasi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Bang Jago, sorry Bang Jago, Abang Jago, yeah boom 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 boom.